anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Tebak, ibu berada di mana nih? Di mana? Yap, betul sekali. Ibu berada di alam bebas. Lihat, ada rusa yang sedang makan. Ada burung yang sedang berterbangan. Banyak sekali hewan ya yang sedang minum air, yang makan. Apakah hewan saja yang membutuhkan makanan? Apakah kita tidak membutuhkan makanan? Tebak, manusia membutuhkan makanan tidak? Apa? Yap, manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Lantas, bagaimana ya proses kita mencerna makanan? Ibu ada satu video nih, yuk simak. Nah, tadi kita telah melihat video tentang seorang anak yang sedang makan. Ibu mau bertanya nih, bagaimana sebuah makanan yang utuh dapat ditelan oleh manusia dan keluar menjadi fases? Kan makanan bentuknya kan padat ya. Kok bisa jadi fases sih ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, untuk mengetahui sistem organ pencernaan. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dari sistem organ pencernaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui proses pencernaan makanan dari mulut hingga menjadi fases. Yuk kita simak pembelajaran kali ini dan tetap semangat ya anak-anak semuanya. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Disimak dengan baik ya anak-anak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Kali ini kita akan belajar mengenai 1. Sistem pencernaan makanan. Yang kedua, organ pencernaan makanan. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai penyakit pada sistem pencernaan. Wah, menarik sekali ya. Pokok pembahasan yang pertama, yaitu sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan merupakan serangkaian organ dan proses yang bekerja bersama-sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Untuk sistem pencernaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencernaan mekanik, merupakan proses mengubah makanan dari bentuk besar menjadi kecil agar dapat diakses oleh enzim. Contohnya pada sistem organ pencernaan. Dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi, merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil yang dapat digunakan tubuh pada enzim terutamanya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu sistem organ pencernaan. Oke anak-anak, kali ini pokok pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai organ yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang pertama ialah mulut. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Di dalamnya terdapat alat-alat dan kelenjar pencernaan seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Anak-anak, ini merupakan gambar dari mulut kita. Terdapat gigi, terdapat lidah, dan terdapat kelenjar ludah.
ke dalam mulut anak-anak. Ini merupakan makanan yang kita makan. Selanjutnya, gigi akan mengunyah makanan. Nah, lidah ini yang akan mendorong makanan masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran makanan dari mulut menuju lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20 cm. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik. Nah, ini merupakan gambar dari esofagus kita, anak-anak semuanya. Setelah dari mulut, makanan yang telah dikunyah akan masuk ke dalam kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan yaitu memastikan makanan yang telah dikunyah dan ditelan dengan benar dapat mencapai lambung. Ini makanan masuk dari mulut menuju kerongkongan. Wah, panjang juga ya kerongkongan. Lanjut masuk ke organ selanjutnya, anak-anak. Organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, terdapat 3 enzim dalam lambung, anak-anak. Yang pertama adalah enzim HCl. Yang kedua adalah enzim renin. Dan yang ketiga adalah enzim pepsin. Untuk enzim HCl berfungsi untuk membunuh kuman, anak-anak. Sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan kasein. Dan yang terakhir, enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan ini merupakan gambar dari lambung kita, anak-anak. Wah, ini makanan di dalam lambung ya, anak-anak. Fungsi dari lambung sendiri yaitu menampung makanan, mencerna makanan, dan mencampur makanan dengan asam lambung, anak-anak. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan bagian saluran pencernaan yang berperan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Usus halus merupakan bagian terpanjang pada sistem organ pencernaan makanan pada manusia. Untuk sistem organ pencernaan berikutnya adalah usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia, juga dikenal sebagai kolon. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari makanan yang belum dicerna oleh usus halus. Kemudian membentuk kotoran atau fases dan mengeluarkannya dari tubuh melalui anus. Jadi, usus besar merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan manusia, anak-anak semuanya, yang berperan dalam penyerapan air dan vitamin serta membentuk tinja. Nah, ini merupakan gambar dari usus besar kita, anak-anak. Nah, kita telah sampai di organ pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Anus atau dubur adalah organ
Di bagian akhir, saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya tinja dari tubuh kita. Nah, anus ini dikenal sebagai lubang bokong. Organ ini merupakan bagian dari rektum dan memiliki peran penting dalam proses pembuangan air besar anak-anak. Nah, anak-anak, ibu ada gambar mengenai sistem pencernaan makanan. Dimulai dari mulut, ini adalah mulut ya anak-anak. Ini esofagus atau kerongkongan. Dan yang ini adalah lambung. Ini usus halus. Dan yang ini usus besar. Dan yang terakhir, ini anus. Jadi, makanan masuk dari mulut menuju kerongkongan, menuju lambung, menuju usus halus, menuju usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Bagaimana? Apakah kalian paham? Aduh, perut ibu sakit sekali. Aduh, kenapa ya? Pada pokok pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem pencernaan. Sebentar ya, ibu ke belakang dulu. Kali ini, pokok pembahasan yang terakhir yaitu penyakit pada sistem pencernaan makanan. Yuk kita simak penyakit apa saja ya yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Penyakit pada sistem pencernaan yang pertama ada diare. Diare merupakan peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB lebih dari 3 kali sehari disertai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi lebih cair. Yang kedua ada GERD, yaitu naiknya asam lambung ke kerongkongan menyebabkan gejala seperti rasa terbakar di dada atau heartburn dan kesulitan menelan. Yang terakhir ada sembelit. Sembelit merupakan luka pada lapisan lambung atau usus 12 jari yang menyebabkan rasa nyeri, mual, dan muntah. Wah, Anak-anak, apakah kalian bosan? Ibu ada permainan nih buat kalian. Yuk kita bermain terlebih dahulu. Sekarang kita akan bermain mengenai proses pencernaan makanan. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah proses pencernaan makanan dimulai dari dari mana ya? Coba kita pikirkan kembali. Apa? Mulut? Coba kita klik mulut. Ternyata betul, jawabannya adalah mulut. Soal yang kedua. Fungsi utama kerongkongan adalah, apakah kalian tahu? Apa? Menyerap sari-sari makanan? Coba kita klik. Ternyata salah, tidak apa-apa. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran nih anak-anak. Coba kita simpulkan, tadi kita belajar apa saja ya? Yang pertama, kita membahas mengenai sistem pencernaan. Ada 2 macam, mekanik dan kimiawi. Yang kedua, organ pencernaan makanan. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang mengenai pembelajaran pada kali ini? Alhamdulillah apabila kalian senang. Nah, sekian ya dari Ibu. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.